Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini judulnya adalah Tuhan antara skeptis dan optimis. Dialektika ilmiah Richard Dawkins dan Michael Behe. Itu tokoh terkemuka ya, di bidang biologi gitu. Itu adalah Richard Dawkins ya. Dia ahli di bidang genetika ya. Sekaligus ya itu sebagai pengikut ya, terhadap apa yang ia sebut dengan ateisme gitu. Nah, dia mengatakan pada prinsipnya bahwa segala sesuatu yang hadir di alam semesta ini ya, termasuk objek biologi, yaitu hadir begitu saja gitu. Tanpa adanya suatu kreasi atau suatu ciptaan dari Yang Maha Agung. Itu nonsens itu katanya. Nah, dia lahir 26 Maret 1941 ya. Kemudian menempuh pendidikan di Universitas Oxford, Inggris ya. Nah, karir akademis dari Richard Dawkins ini mencapai puncaknya ya. Ketika perannya sebagai dosen zoologi di Oxford ya, di mana ia membuat kemajuan signifikan ya dalam memahami mekanisme evolusi. Ya. Dia penganut teori evolusi atau Darwinisme gitu. Mendapat pengakuan luas dengan terbitnya buku pertamanya ya, berjudul The Selfish Gene ya, tahun 76 gitu. Dalam karyanya ini, ia memperkenalkan konsep pandangan evolusi yang berpusat pada gen ya, dengan menyatakan bahwa seleksi alam itu bertindak pada tingkat evolusi ya. Nah, gen gitu, yang ia sebut sebagai entitas egois, di mana gen tersebut menyebarkan dirinya dari generasi ke generasi. Nah, perspektif ini merevolusi bidang biologi evolusi dan memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas sistem biologi. Namun, yang dia angkat atau yang dipromosikan oleh Dawkins tidak hanya pengetahuan ilmiah saja gitu. Namun ia kemudian membawanya ke ranah katakanlah filsafat ya, yang pada intinya adalah tidak mengakui adanya Tuhan ya. Bahwa objek-objek alam ya, termasuk objek biologi yang sangat luar biasa yang ia teliti itu ya ada begitu saja gitu, tanpa ada campur tangan sesuatu yang maha besar. Nah, karya ilmiahnya ini Dawkins adalah seorang kritikus vokal ya terhadap agama yang dianggapnya sebagai perilaku tahayul gitu. Nah, ini kan mirip atau sama itu sejalan dengan Nietzsche atau Karl Marx gitu, yang menganggap agama itu sesuatu yang sifatnya ilusi gitu, atau hanya pelarian gitu. Nah, dalam bukunya The God Delusion yang terbit tahun 2006, ini buku sangat laris ya. Di dalamnya ini Dawkins menentang keberadaan suprarasional gitu, atau dalam hal ini adalah Tuhan gitu. Dan ia mengkritik ya, pengaruh agama terhadap masyarakat. Katakan ya, agama itu dalam tanda petik itu justru menjerumuskan masyarakat gitu. Nah, Dawkins ini menganjurkan pandangan dunia yang didasarkan pada alasan dan bukti empiris semata ya. Nah, positivisme gitu. Pembelaan Dawkins yang tegas terhadap ateisme telah menuai ya, kekaguman ya bagi orang yang sejalan dengan pikirannya. Namun tidak sedikit juga atau bahkan lebih banyak yang memberikan kecaman dan menempatkan Richard Dawkins ini sebagai tokoh kontroversial dalam wacana kontemporer. Pikiran Richard Dawkins ini melampaui komunitas ilmiah ya.
Meskipun ia telah memainkan peran penting dalam mempromosikan literasi sains dan pemikiran kritis di kalangan masyarakat, namun dia tidak berhenti di situ gitu. Dia telah banyak mengkampanyekan ya, melalui argumen-argumen ilmiahnya gitu. Dan kemudian mendorong ya, orang-orang atau individu untuk mempertanyakan dogma ya, dan skeptisisme ya terhadap agama gitu. Juga tentang keberadaan Tuhan. Itulah Richard Dawkins. Ini kita beralih ke Michael Behe ya, seorang ahli biokimia terkemuka ya, guru besar dari Universitas Lehigh, Inggris gitu. Ia berkedudukan atau berposisi sebagai tokoh penting ya dalam wacana seputar teori perancangan cerdas gitu. Ini teori yang menyatakan bahwa objek-objek di alam, ya, terutama objek biologi itu bisa untuk membuktikan ya secara ilmiah adanya suatu kekuatan yang maha agung ya, yakni Tuhan itu di baliknya itu. Ya, karya dari Michael Behe ini terutama menentang pemahaman konvensional tentang teori evolusi ya, atau evolusi biologis ya. Behe berpendapat bahwa sistem biologis ya, itu terlalu rumit untuk muncul begitu saja gitu. Hanya melalui mekanisme evolusi itu suatu hal yang muskil gitu. Tidak mungkin ya. Sehingga sebaliknya dia justru membuktikan adanya suatu perancangan yang maha cerdas, yang maha agung. Oke, ya, itu dijelaskan dalam buku berjudul Darwin's Black Box yang terbit tahun 96 yang memang dimaksudkan untuk menyangkal teori evolusi atau Darwinisme gitu. Behe menggunakan analogi perangkap tikus untuk menggambarkan kompleksitas yang tidak dapat direduksi atau irreducible complexity gitu. Dengan menyatakan bahwa suatu sistem yang terdiri atas beberapa bagian yang saling bergantung itu tidak dapat berfungsi ya jika salah satu komponennya itu dihilangkan gitu. Nah ini berbeda dengan atau menyanggah teori evolusi gitu. Dalam pandangan B, ya, salah satu contoh yang bagus adalah pada flagella bakteri ya, yang merupakan contoh dari sistem tersebut gitu, yang akan diterangkan di lembar berikutnya gitu. Karya-karyanya itu secara keseluruhan itu adalah memang untuk menunjukkan ya adanya suatu kreasi agung ya di balik objek-objek biologi itu. Nah, dan ini secara diametral ya berhadapan dengan teori evolusi ya atau Darwinisme yang memang selalu dia lawan. Meneliti ya sebuah mesin biologi dalam bakteri Escherichia coli, bakteri yang menyebabkan sakit perut. Di mana dari penelitiannya dia menemukan bahwa perputaran flagella ya, atau semacam sirip atau ekor gitu itu begitu mekanisnya mirip dengan mesin yang direkayasa atau dibuat oleh manusia gitu, di mana sirip atau ekor atau flagella tersebut itu dapat berputar dengan RPM yang sangat tinggi gitu hingga ratusan ribu putaran per menit gitu, dan dapat berputar searah jarum jam atau berbalik arah jarum jam dengan begitu cepatnya gitu. Nah, seperti pada gambar ini kelihatan konstruksi ya dari bakteria Escherichia coli ini. Bakteri ini ukurannya mikron ya, sangat kecil gitu, sehingga diperlukan dengan mikroskop gitu untuk menelitinya gitu. Nah, di mana dari hasil penelitian Michael Behe ini
bakteri E. coli itu, terutama di bagian flagellanya, itu mempunyai struktur yang sangat mirip dengan struktur atau komponen pada mesin yang dibuat oleh manusia. Ini luar biasa. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Michael B. ini kenyataannya telah memicu banyak perdebatan ya, baik di kalangan ilmiah maupun di kalangan filosof gitu. Dengan dukungannya terhadap teori perancangan cerdas melalui konsep kompleksitas yang tidak dapat direduksi atau irreducible complexity, ia telah menyoroti ya pertanyaan-pertanyaan penting mengenai asal-usul kehidupan gitu. Namun demikian, terlepas dari kontroversi seputar pandangannya, pengaruh BH terhadap dialog mengenai sains dan teori perancangan yang vis-a-vis atau melawan atau berhadapan-hadapan dengan teori evolusi tetaplah signifikan. Suatu misteri ya, di mana para ilmuwan itu yang menghadapi atau menggeluti kegiatan sehari-hari terhadap objek, ya, termasuk objek alam ataupun objek manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, itu katakanlah terbagi menjadi, secara kasar terbagi menjadi dua kelompok ya. Nah, kelompok pertama kelompok teis ya, yang menyatakan bahwa mereka itu dengan pergulatan keilmuan di bidang masing-masing itu pada akhirnya menemukan ya, Tuhan gitu, bahwa ada sesuatu kekuatan yang luar biasa ya di luar kekuatan mereka, sehingga mereka begitu takjub dengan penemuan-penemuan mereka gitu, di mana objek yang diteliti atau dieksplorasi itu sesungguhnya merupakan hal yang luar biasa yang menurut mereka ya tidak mungkin gitu ada begitu saja gitu, tapi ada suatu kreasi besar ya, kreasi agung di baliknya. KLBH yang menjadi objek utama dalam tayangan ini atau dalam sajian ini ada Philip Johnson ya, Jonathan Wells, William Dembski, Stephen Meyer, dan masih banyak lagi gitu para ilmuwan yang mengatakan bahwa mereka menyadari bahwa ada suatu kreasi, suatu ciptaan ya, yang maha agung gitu, yang berasal dari sesuatu yang divine ya, yang suci gitu. Dalam konteks ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, sementara kelompok yang berseberangan, sebut saja kelompok ateis ya, yang dalam hal ini ya, tayangan ini itu senapas ya, dengan Richard Dawkins ya, itu melalui ilmu pengetahuan atau penelitian yang mereka lakukan, mereka tidak menemukan gitu ada sesuatu di balik objek penelitian yang rumit ya, luar biasa jelimetnya dan luar biasa menakjubkannya. Mereka mengatakan ya itu kreasi alam saja gitu, tanpa mengatakan bahwa ada suatu rekayasa atau suatu desain ya di baliknya gitu, dari sesuatu yang maha suci. Mereka ya itulah alam gitu, bekerjanya seperti itu. Sehingga mereka dalam tanda petik itu kosong itu, dalam arti mereka berhenti di penelitian atau riset ilmiah saja ya, tidak bisa menggali lebih dalam ya secara filosofi apalagi secara spiritual gitu, bahwa kesemuanya itu ada, di balik semua itu ada yang maha agung ya, yang membuat dan mengkreasikan semuanya itu. Nah itulah ya, faktanya memang seperti itu ya.
dari dulu hingga saat ini, dan mungkin juga di masa mendatang dialektika kedua kelompok ini antara teis dan ateis ini akan selalu ada, walau alam. Ilmuwan menjadi kelompok yang teis atau yang beragama, sebut saja seperti itu, dengan kelompok yang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, itu ya hitam putih itu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa ilmuwan yang di tengah-tengah gitu, mungkin bisa disebut sebagai agnostik gitu. Nah, salah satu contohnya adalah Albert Einstein gitu. Ya. Einstein itu pernah mengatakan bahwa apa yang dia teliti ya, tentang keilmuannya itu mengindikasikan adanya Tuhan ya. Hanya saja dia mengatakan Tuhan yang dia maksud adalah Tuhannya Spinoza. Maksudnya adalah terkait dengan Baruch Spinoza ya, salah satu filsuf itu mengatakan bahwa Tuhan itu ya alam semesta ya. Alam semesta itu ya Tuhan gitu ya, bukan Tuhan yang sifatnya termasuk yang personal gitu, artinya yang terkait dengan perintah dan larangan gitu, sehingga ini boleh dikatakan tengah-tengah gitu, tidak jelas gitu, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.